Di episode sebelumnya, Kekaisaran Timur akhirnya memulai invasinya. Pasukan dalam jumlah yang sangat besar bergerak menuju hutan Jura. Infanteri, kavaleri, pasukan penyihir, semuanya bergerak menuju satu tujuan, Tempest. Namun, tanpa mereka sadari, setiap pergerakan mereka sudah diketahui oleh Tempest. Di balik lebatnya hutan Jura, tim intelijen terus mengawasi. Sementara itu, para pemimpin Tempest telah menyusun strategi. Mereka tidak akan menunggu musuh menyerang kota. Sebaliknya, mereka justru membiarkan pasukan kekaisaran masuk semakin dalam. Karena semakin jauh pasukan kekaisaran bergerak, semakin besar pula keuntungan yang dimiliki Tempest. Dan akhirnya, pasukan kekaisaran mencapai batas yang telah ditentukan. Sebuah peringatan telah diberikan. Namun, Kekaisaran Timur tidak berniat mundur. Mereka tetap maju. Dan saat itulah, situasi berubah. Tidak ada lagi persiapan. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Karena mulai dari titik ini, perang antara Tempest dan Kekaisaran Timur akan benar-benar dimulai. Tapi sebelum kita lanjut, perhatian, episode kali ini akan memasuki bagian cerita yang mengandung spoiler besar dari Tensura Light Novel Volume 13. Jadi kalau kalian belum mengetahui ceritanya, dan ingin menikmati alurnya tanpa spoiler, kalian sudah diperingatkan. Tapi kalau kalian tetap ingin melihat bagaimana Tempest menghadapi pasukan Kekaisaran Timur, maka mari kita lanjutkan. Dan sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like video ini, tulis juga di kolom komentar. Menurut kalian, siapa yang akan menjadi pihak pertama yang benar-benar memulai pertempuran? Dan kalau kalian suka dengan konten narasi Tensura seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena kita akan terus membahas kelanjutan perang besar antara Tempest dan Kekaisaran Timur. Dan kali ini, kita tidak akan lagi melihat pasukan hanya berjalan. Arena pertempuran akan segera pecah. Inilah awal dari perang terbesar yang pernah dihadapi Tempest. Dan dari sinilah semuanya benar-benar dimulai. Setelah berhari-hari, pasukan Kekaisaran Timur akhirnya tiba di titik yang sejak awal sudah ditunggu oleh Tempest. Mereka terus bergerak maju. Barisan pasukan membentang begitu panjang. Infanteri, kavaleri, pasukan penyihir semuanya bergerak. Tanpa menyadari bahwa mereka telah memasuki wilayah yang sebenarnya sudah berada dalam kendali Tempest. Di depan mereka, ada satu garis yang tampak sederhana. Namun garis itulah yang menjadi batas terakhir. Testarossa sudah memberikan peringatan. Jika pasukan kekaisaran tetap maju, maka Tempest akan menganggapnya sebagai pernyataan perang. Dan seperti yang bisa diduga, Kekaisaran Timur tidak mundur. Mereka justru melangkah melewati garis tersebut. Saat itulah, perang resmi dimulai. Tidak ada lagi alasan untuk menunggu. Tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura bahwa Tempest tidak mengetahui pergerakan mereka. Dalam sekejap, rencana yang selama ini disiapkan secara diam-diam mulai dijalankan. Sementara pasukan kekaisaran masih merasa mereka sedang memasuki wilayah musuh, mereka tidak menyadari bahwa justru mereka yang sudah masuk ke dalam perangkap. Dan bahkan, sebelum pasukan utama mereka menyadari apa yang terjadi, satu demi satu, unit kekaisaran mulai berhadapan dengan kekuatan Tempest. Di garis depan, dua sosok sudah menunggu. Testarossa dan Ultima. Keduanya bukan sekadar pasukan biasa. Mereka adalah dua primordial demon yang kali ini turun langsung ke medan perang. Pasukan kekaisaran mungkin datang dengan jumlah ratusan ribu. Namun, di medan perang seperti ini, jumlah bukan lagi jaminan kemenangan. Karena mereka belum mengetahui sebenarnya siapa yang sedang mereka hadapi. Dan ketika pertempuran pertama akhirnya dimulai, pasukan Kekaisaran Timur akan segera memahami bahwa invasi ke Tempest bukanlah perang yang bisa mereka menangkan hanya dengan mengandalkan
jumlah pasukan. Karena sejak mereka melewati garis peringatan, mereka bukan lagi sedang menyerang Tempest. Tapi mereka sudah memasuki neraka milik Tempest. Perang baru saja dimulai. Namun, bukan Benimaru yang pertama kali maju ke garis depan, melainkan Testarossa. Atas perintah Rimuru, Testarossa datang sebagai utusan Tempest. Bersama Ranga dan Gopta, ia menghadapi salah satu bagian dari pasukan Kekaisaran Timur. Di hadapan mereka, berdiri pasukan Magitang. Ratusan tank sihir sudah disiapkan. Dan di tengah kekuatan tersebut, berdiri seorang perwira tinggi Kekaisaran. Namanya Gaster. Seorang letnan jenderal yang memimpin pasukan tersebut. Awalnya, Gaster masih mencoba bersikap tenang. Ia mengira mereka hanya berhadapan dengan seorang utusan. Namun, Gaster segera menyadari ada sesuatu yang tidak biasa dari wanita di hadapannya. Testarossa tidak terlihat gugup, tidak terlihat takut. Bahkan, ia justru tersenyum. Kemudian, ia menyampaikan pesan dari Rimuru. Pesannya sederhana. Kekaisaran Timur harus segera meninggalkan wilayah Tempest. Jika mereka mundur, pelanggaran perbatasan akan dimaafkan. Tetapi, jika mereka terus maju, Tempest tidak akan menunjukkan belas kasihan. Gaster mendengar peringatan itu. Namun, alih-alih mundur, harga dirinya sebagai perwira kekaisaran justru terusik. Baginya, Kekaisaran Timur tidak seharusnya menerima ancaman dari satu orang utusan. Maka, Gaster memberikan perintah. Jangan mundur. Siapkan serangan. Dan kemudian, sebuah senjata diarahkan kepada Testarossa. Pasukan Kekaisaran mulai menembak. Namun, Testarossa tidak bergeming. Serangan itu tidak membuatnya panik. Ia hanya tetap berdiri. Tenang. Seolah semua yang terjadi tidak lebih dari gangguan kecil. Kemudian, Testarossa mengangkat tangannya. Dalam sekejap, api muncul di hadapan barisan tank. Panas yang luar biasa, yang bahkan bisa melelehkan tanah. Dan ketika api itu menghilang, yang tersisa adalah sebuah garis terbuat dari kaca. Testarossa lalu berkata, "Jika kalian melewati garis ini, nyawa kalian akan berakhir." Sebuah peringatan terakhir. Jelas, tanpa basa-basi. Namun, Kekaisaran Timur tetap tidak mundur. Bahkan, mereka mulai menggerakkan tank melewati garis tersebut. Dan saat roda tank pertama menyentuh batas itu, Testarossa hanya tersenyum. Karena sejak saat itu, tidak ada lagi negosiasi. Tidak ada lagi peringatan. Yang tersisa hanyalah perang. Garis peringatan itu akhirnya dilewati. Gaster tidak lagi punya alasan untuk menahan pasukannya. Dengan harga diri sebagai prajurit kekaisaran, ia memberikan perintah. Serang. Sebuah tembakan langsung diarahkan kepada Testarossa. Jaraknya sangat dekat. Peluru itu melesat dengan kecepatan luar biasa. Bagi manusia biasa, serangan seperti itu hampir mustahil dihindari. Namun, Testarossa bahkan tidak terlihat panik. Saat peluru itu hampir mengenai dirinya, Testarossa hanya mengangkat satu jarinya. Dan, peluru tersebut berhenti. Tepat di depan jarinya. Seolah serangan tadi tidak lebih dari sesuatu yang tidak berarti. Testarossa kemudian menghilangkan kekuatan sihir dari peluru tersebut. Lalu ia berjalan pergi. Tenang. Tanpa sedikit pun terlihat terluka. Gaster hanya bisa terpaku. Namun, rasa takutnya belum sepenuhnya mengalahkan harga dirinya. Ia tetap memberikan perintah. Seluruh Magitang mulai bergerak. Meriam-meriam mereka diarahkan ke depan. Dan ketika barisan tank mulai maju, garis kaca yang dibuat Testarossa akhirnya dilanggar. Saat itulah, pertempuran benar-benar pecah. Ledakan demi ledakan mengguncang medan perang. Namun, Testarossa masih berdiri. Dan kali ini, Kekaisaran mengirimkan pasukan yang jauh lebih berbahaya. 3 sosok muncul di medan pertempuran. Mereka bukan prajurit biasa. Mereka adalah Imperial Guardians. 3 orang yang selama ini bekerja sebagai satu tim. Davis, Balk, dan Gordon. Davis adalah yang terkuat di antara mereka. Ia berada di peringkat ke-11. Balk berada di peringkat 38.
Sedangkan Gordon berada di peringkat 64. Mereka datang bukan untuk sekadar membantu Gaster. Mereka memiliki tujuan lain. Karena Testarossa bukanlah sosok asing bagi Davis. Dahulu, ketiga orang ini pernah berhadapan dengan sosok yang mereka kenal sebagai Bland. Original White. Salah satu primordial demon yang pernah mereka hadapi. Dan sekarang, Bland telah memiliki tubuh dan nama baru. Testarossa. Bagi Davis, pertemuan ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan pertarungan dari masa lalu. Mereka bertiga segera menjalankan formasi khusus. Sebuah teknik yang dirancang untuk menghadapi lawan dengan kekuatan jauh di atas manusia biasa. Sebuah rantai khusus dibentangkan. Testarossa dikepung dari beberapa arah. Gaster, yang melihat situasi itu, mulai kembali percaya diri. Ia berpikir, kali ini, Testarossa tidak akan bisa lolos. Namun, ada satu hal yang tidak mereka pahami. Mereka memang pernah mengalahkan Bland. Tetapi, itu terjadi sebelum primordial tersebut memiliki tubuh. Dan sebelum Testarossa menerima nama. Sementara sosok yang berdiri di hadapan mereka sekarang sudah bukan Bland yang dulu. Davis belum menyadari kesalahan itu. Ia masih percaya bahwa pengalaman masa lalu akan cukup untuk memenangkan pertarungan. Namun, dalam hitungan detik, keyakinan itu mulai runtuh. Tiga Imperial Guardians mulai bergerak. Davis, Bald, dan Gordon. Mereka yakin, formasi yang telah mereka siapkan akan mampu menahan Testarossa. Rantai khusus menutup ruang geraknya. Dari luar, Gaster dan pasukan Magitang terus memberikan dukungan. Untuk sesaat, semuanya terlihat berjalan sesuai rencana kekaisaran. Namun, Testarossa sama sekali tidak terlihat panik. Ia hanya berdiri sambil memperhatikan gerakan lawannya. Seolah-olah, ia sedang mencari tahu seberapa kuat mereka sebenarnya. Kemudian, Testarossa bergerak dalam sekejap. Tekanan luar biasa memenuhi medan perang. Davis, yang sebelumnya begitu percaya diri, mulai menyadari sesuatu. Kekuatan Testarossa jauh berbeda dari Bland yang pernah mereka hadapi. Mereka memang pernah menghadapi Primordial White. Tetapi, sosok yang berdiri di hadapan mereka sekarang telah berkembang, jauh melampaui bayangan masa lalu mereka. Davis mencoba mempertahankan formasi. Bald dan Gordon mengikuti perintahnya. Mereka menyerang dari beberapa arah. Namun, Testarossa membaca semua gerakan mereka. Satu demi satu, serangan mereka berhasil dihentikan. Tidak ada gerakan yang sia-sia. Tidak ada serangan yang dilakukan secara sembarangan. Testarossa mulai mengambil alih seluruh medan pertempuran. Gaster, yang melihat keadaan itu, mulai menyadari pasukannya tidak sedang memenangkan perang. Mereka justru sedang kehilangan kendali. Kemudian, Testarossa mulai menggunakan kekuatan aslinya. Api menyelimuti medan perang. Bukan sekadar api biasa. Panasnya membuat para prajurit kekaisaran tidak mampu mendekat. Barisan Magitang mulai kehilangan kesempatan untuk memberikan dukungan. Sementara Davis dan dua rekannya terus berusaha bertahan. Namun, jarak kekuatan mereka terlalu besar. Bald akhirnya tumbang. Gordon mulai kehilangan kemampuan untuk mempertahankan formasi. Dan Davis, untuk pertama kalinya, mulai memahami sebuah kenyataan yang sangat pahit. Mereka tidak sedang melawan Bland yang dulu. Mereka sedang berhadapan dengan Testarossa, salah satu primordial demon yang telah menerima nama dan menjadi bagian dari Tempest. Namun, Davis masih belum menyerah. Ia terus bertarung. Karena sebagai Imperial Guardian, ia tidak bisa begitu saja menerima kekalahan. Di sisi lain, Testarossa tetap tenang. Tatapannya tidak berubah. Seolah pertarungan ini sudah berada dalam genggamannya. Dan ketika Davis mencoba melakukan serangan terakhir, Testarossa akhirnya menunjukkan perbedaan kekuatan mereka. Serangannya langsung menghancurkan pertahanan Davis. Tidak ada lagi formasi. Tidak ada lagi keuntungan jumlah. Yang tersisa hanya satu kesimpulan. Kekaisaran Timur telah salah memilih lawan. Dan lebih buruk lagi, mereka baru saja menyadari bahwa sosok seperti Testarossa bukanlah kekuatan terbesar yang dimiliki Tempest.
Dan akhirnya, pertarungan antara Testarossa dan para Imperial Guardians berakhir dengan satu kesimpulan. Kekaisaran Timur telah salah memilih lawan. Davis, Balk, Gordon, dan Gaster baru saja menyadari bahwa Testarossa bukan lagi Bland yang mereka kenal dulu. Dan ini baru permulaan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Kekaisaran Timur masih punya peluang untuk menang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe Insan Channel, agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Karena perang antara Tempest dan Kekaisaran Timur baru saja dimulai. Sampai jumpa di episode selanjutnya.